obsessed with you in a way I can't believe. When you wipe your tears, do you wipe them just for me? Do you wipe them just for me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mustiawati dengan NIM A1I121007, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan bentuk pemanfaatannya. Jika berbicara tentang teknologi, tentunya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Selama peradaban manusia masih ada, teknologi akan terus menjadi hal terpenting dalam kehidupan. Titik hal yang saat ini sedang menjadi tren dan ramai diperbincangkan adalah teknologi informasi dan komunikasi, yang mana merupakan salah satu hal terpenting di saat ini. Teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Dalam pembahasan ini ada dua konsep, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Apa sih? Teknologi informasi adalah semua hal yang berhubungan dengan proses rekayasa penggunaan alat bantu untuk memproses data dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi yaitu semua hal yang berhubungan dengan penggunaan alat bantu untuk melakukan proses transfer data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya. Ada 5 bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 1. Sebagai sarana komunikasi. 2. Sebagai media dalam proses belajar. 3. Sebagai media bertukar informasi. Dan 4. Untuk meningkatkan produktivitas. Sistem pembelajaran berbasis komputer. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat. Hal ini tidak bisa dihindari oleh dunia pendidikan. Tuntutan perkembangan teknologi informasi merupakan sebuah usaha dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya dan peningkatan sistem pembelajaran. Maka dalam pembahasan ini saya akan membahas tentang sistem pembelajaran berbasis komputer. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pembelajaran berbasis komputer, pembelajaran berbasis web, belajar berbasis audiovisual merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. LMS, Learning Management System. Akhir-akhir ini teman-teman pasti sudah sering mendengar istilah LMS, apalagi sejak adanya pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini. Lalu apa sebenarnya itu LMS? LMS artinya adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian materi pembelajaran. Apa saja fungsi LMS? Biasanya LMS ini bisa berbasis aplikasi dalam platform web sehingga memudahkan para dosen dan merencanakan proses belajar online. Sistem ini bisa membantu para pelajar untuk merencanakan dan membuat silabus, mengelola bahan pembelajaran, mengelola aktivitas perkuliahan mahasiswa, mengelola nilai, merekapitulasi absensi, menampilkan transkripsi nilai, berdiskusi, dan melakukan kuis. Multimedia dalam hidup. Manusia perlu berkomunikasi untuk bisa saling memahami. Kalau lisan merupakan alat komunikasi paling utama selama ini. Dalam beberapa tahun terakhir ada sebuah cara baru dalam berkomunikasi,
Cara tersebut adalah melalui teknologi multimedia. Tidak seperti obrolan lisan antara orang per orang, multimedia lebih cocok dipakai dalam komunikasi massal. Pasalnya, metode ini membutuhkan perangkat khusus agar informasi dapat tersampaikan. Nah, dalam pembahasan ini saya akan membahas tentang apa itu multimedia. Secara bahasa, multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi artinya banyak, sedangkan media artinya adalah sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Jadi, multimedia perantara pesan yang terdiri lebih dari satu elemen atau banyak. Pengertian multimedia menurut para ahli. 1. Menurut McCormick, multimedia adalah kombinasi 3 elemen, yaitu suara, gambar, dan video. Menurut Ross, multimedia adalah sebagai kombinasi dari komputer dan video. Sesuai dengan namanya, sebuah media dapat dikatakan multimedia jika terdiri dari 2 atau lebih elemen. Sebagai contoh, sebuah prosedur dapat dikatakan multimedia karena ia terdiri dari elemen teks dan gambar. Dan juga video klip yang dikatakan media karena terdapat unsur suara, gambar, dan juga teks. Online learning, peningkatan kualitas pendidikan, dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pembelajaran. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Teknologi informasi yang menjadi salah satu dari media pembelajaran adalah online learning. Online learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Sumbernya berasal dari website, internet, CD-ROM, dan DVD. E-learning tidak hanya mengesini informasi tetapi juga menimbulkan peserta didik untuk mencapai hasil belajar yang spesifik. Blended learning. Blended learning adalah istilah yang digunakan oleh banyak pihak untuk menyederhanakan kegiatan belajar mengajar seperti yang dilakukan saat ini. Ada 4 model blended learning, yaitu 1. Rotasi model adalah pembelajaran dilakukan secara bergantian antara pembelajaran online dan pembelajaran di kelas, baik dengan jadwal tetap atau kebijakan guru atau dosen. 2. Flex model, maksudnya bahwa pembelajaran online akan menjadi landasan utamanya dan pembelajaran di kelas akan mengikuti jadwal yang disesuaikan. 3. Enriched virtual model, pada model pembelajaran ini bahwa akan dibagi antara komponen online dan komponen offline. Manfaat pembelajaran blended learning yaitu 1. Aktivitas pembelajaran bisa dilakukan di lain tempat sehingga waktu bisa lebih efisien. 2. Dapat memudahkan dalam aktivitas pembelajaran karena dengan pembelajaran ini siswa lebih hemat tenaga. 3. Anggaran untuk tugas bisa lebih hemat alias bisa menghemat bensin dan waktu. Evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Pengaruh teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan semakin sejalan dengan adanya pergeseran pola pembelajaran dan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka dan bermedia. Evaluasi pemanfaatan sumber belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi yaitu 1. Penggunaan komputer dan LCD. 2. Penggunaan CD interaktif. 3. Penggunaan tape recorder. 4. Penggunaan internet. 5. Pembelajaran dilakukan di laboratorium komputer.